Kita tadi melanjutkan antara duet Caimin dengan AHY, Mas Adi. Tapi Mas Adi menyatakan harus ada maharnya. Maharnya apa, Mas? Maharnya apa agar mereka ini bisa langgeng ke depannya? Kalau pernikahan biasa itu maharnya kan seperangkat alat sholat, niat baik ingin masuk surga. Kalau dalam politik ya enggak dong, tawar-tawarannya jelas. Kalau jadi wapres, apa pertimbangannya? Misalnya, kenapa AHY misalnya disorongkan sebagai cawapres? Bukankah elektabilitas dia lebih tinggi dari Caimin? Apakah dari segi partai? Sementara dari segi partai, tingkat elektabilitasnya sama di kisaran angka 8%. Paling mungkin bisa dijelaskan karena soal senioritas saja di politik. Caimin lebih senior, kemudian AHY ini lebih junior. Nah di situ kemudian sekalipun cocok, Demokrat ini belum tentu mau. Karena tentu posisinya AHY dianggap lebih menguntungkan saat ini. Karena kasus yang kemarin pembelahan itu yang dilakukan secara paksa. Makanya kalaupun toh sedang welcome terhadap PKB, tapi saya kira Demokrat juga sedang melirik calon-calon yang lain yang lebih memungkinkan tawarannya masuk akal, lebih bisa dijajaki, bukan hanya masuk surga, tapi menang pemilu tentu saja. Ini yang saya kira kalkulasi. Tapi secara umum tentang Caimin, tentang AHY, ini kan sebagai jalan panjang untuk menuju 2024. Merajut konsolidasi, kemudian menjajaki kemungkinan koalisi, apa yang bisa dilakukan pertama? Saya memahami betul psikologi politik teman-teman partai politik, karena setiap partai politik yang kemungkinan berhasil mengusung capres ataupun cawapres sendiri, di tengah rezim pemilu yang serentak, pileg dan pilpres, maka dalam banyak hal cukup diuntungkan. Tapi kiamat bagi mereka yang tidak mengusung capres dan cawapres sendiri, maka secara perlahan partai politiknya ini ngeri loh, udah ngomongin masuk surga kemudian kiamat lagi kan. Ini urusannya dunia akhirat ini di saya. Masalahnya urusannya dunia akhirat dan juga tentunya bagaimana nasib dari partai itu sendiri, Andro, ya, untuk Pilpres 2024. Nah sekarang saya ingin ke Mas Herzaki kembali. Mas Herzaki, jadi maunya di posisi apa nih Mas Herzaki? Kalaupun dipinang, inginnya mas kawinnya seperti apa dari Demokrat? Jadi gini Mbak, ya kan? Kalau sekarang kita fokus saja, Demokrat ini berkoalisi dengan rakyat. Kenapa? Kita bantu rakyat yang sedang kesusahan. Nah, di sini kita juga bisa menyerap aspirasi rakyat. Tadi Gus juga sudah sampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini, cetusan Gus Ami dan ketum kami Mas AHY ini juga bagian dari menyerap aspirasi rakyat yang dilakukan oleh teman-teman PKB gitu loh. Bagaimanapun bagi kami ini kita jalin terus silaturahmi, kita tunggu terus ya aspirasi rakyat seperti apa. Karena bagaimanapun ke depannya ini kan kita masih panjang perjalanan menuju 2024, tentu kita terus bangunlah chemistry ya dalam banyak kesempatan lainnya sehingga semakin bisa melekatkan dan mendekatkan juga dan juga memastikan tentunya gitu. Karena masih ada tahapan lanjutan nih Mbak, ada kolaborasi-kolaborasi yang tentunya kita perlu lakukan ke depannya sebelum nanti kemudian secara legal formal katakanlah nanti kita daftar sama-sama nih sebagai satu pasangan. Jadi Bang Zaki, dari kami tetap dari ketum kami. Jadi sekarang pengennya Demokrat ya menunggu kalau bisa komunikasi intens dari PKB segera dilakukan gitu ya, Bang Zaki ya? Kita komunikasi dan silaturahmi dengan PKB sudah sering kita lakukan kok. Terakhir kan ketum kami juga sudah datang ke Gus Ami ya. Bagaimanapun beliau lebih senior, nah ketum kami juga sangat menghargai tentu para senior dan sesepuh di dunia politik gitu, ya kan. Dan juga teman-teman di berbagai daerah, teman-teman DPP juga sering komunikasi kok. Kita ini sangat terbuka, ya kan. Nah, karena bagaimanapun tadi chemistry-nya juga sangat nyambung, nasionalis dan religius gitu. Ya, tapi tentu perjalanan ini masih panjang. Ada harapan publik, ada harapan rakyat ya, ingin ada misalnya ada era baru ya, ada harapan baru nih gitu buat 2024 ya kan, apalagi untuk bisa membawa Indonesia jadi lebih baik lah, apalagi kita tahu situasi saat ini berat ya. Tapi tentunya kita fokus saja sebenarnya saat ini kita tanggulangi pandemi ini dengan baik dan krisis kesehatan maupun krisis ekonomi ini arahan ketum kami ya, dan sudah dilakukan oleh para kader kami sehingga nantinya pada 2024 nanti mungkin masyarakat juga bisa lebih melihat siapa yang sungguh-sungguh nih bersama rakyat selama 2022 sampai dengan 2023 dan kemudian di 2024 nantilah akan menjadi semacam kayak bagi rakyat. Nah inilah atensi dan perhatian kita akan berikan kata rakyat karena 2024 itu adalah milik rakyat. Biarkan rakyatlah yang memilih, termasuk tadi masukan dari Gus tadi kan juga hasil dari harapan rakyat ya, di kami juga ada nih beberapa aspirasi gitu. Oke baik, nah itu kalau dari Demokrat, lantas bagaimana dengan PKB nih? Silakan Pak Jazilul. Ya, terima kasih Mas Herzaki. Jadi Mas Andro, Mbak Tisa jangan paksa-paksa Mas Herzaki untuk tidak ada pemaksaan Pak. ditanyakan.
Yang jelas PKB dibalas lirikannya oleh Mas Herzaki. Oh, oke. Hati berdebar-debar. Nah, habis itu lanjut kepada pembicaraan-pembicaraan, kan begitu. Nah, kayak orang pacaran itu loh, nanti terakhir surat-suratan 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Kalau sekarang itu ditunggu berarti. Oke. Nah, gitu. Jadi Mbak Tisa jangan buru-buru. Jadi saya setuju dengan Pak Adi, Pak Dokter tadi. Bukan hanya cahaya di lorong, Pak. Kita membuat cahaya sebelum fajar. Oke, baik. Kita Terima bikin kasih. cahaya sebelum fajar. Oke, baik. Terima Biar kasih. disebut fajar kebaikan. Baik, terima kasih Pak Zasilul. Kita tunggu bagaimana hasil lirik-lirikannya, slow but sure. Tadi kalau kita tangkap nggak boleh buru-buru ya, Andro ya. Jadi pertimbangan maharnya. Kata Mas Adi loh ya, kata Mas Adi. Maharnya jadi pertimbangan, kita lihat bakal ijab kabul atau enggak nih di 2024. Terima kasih banyak Bang Herzaki dan juga Pak Jazilul, Mas Adi Praitno sudah hadir di studio Sama-sama. TV One.